Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 480 dalam kitab yang saya pegang. Mungkin dalam terjemahan ibu berbeda sedikit. Kita baca hadisnya. An Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil adha wal fitri biqaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada salat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Beliau terkadang membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ubaidillah ibn Abdillah anna Umar bin Khattab sa'ala Aba Waqid Al-Laythi. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an satu hari bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi yang meriwayatkan hadis ini, maka yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Kata Umar, wahai Abi Waqid Al-Laythi, apa sih yang dibaca Rasul saat melaksanakan salat adha dan juga salat Idul Fitri itu? Faqala, maka berkata Abu Waqid Al-Laythi, kana yaqra fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Maka Abi Waqid Al-Laythi menjawab bahwa Nabi SAW ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri selalu membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan surah Al-Qamar, waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ada juga riwayat yang lain dari Ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man yang mengatakan, ma hafidtu qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha kulla jum'atin. Tidaklah saya menghafal surat Qaf kecuali dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau membacanya pada setiap kali khutbah Jumat. Qalat, kemudian Ummu Hisham mengatakan, wa kana tanuruna wa tanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidah, dan tempat pembuatan roti kami dengan pembuatan roti Nabi adalah satu tungku. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan komentar kepada hadis ini, hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, qala al-ulama sababu ikhtiyari qaf. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih surah Qaf yang dibaca ketika salat Id? Kan banyak surah-surah dalam Quran itu. Kenapa surah Qaf yang dipilih? Imam Nawawi mengatakan annaha mushtamilatun 'alal ba'thi wal mauti wal mawa'idi syadidati
waz-zawajiri al-akidati wa fihi istihbabu qira'ati qaf au ba'daha fi kulli khutbatin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, karena dalam surah Qaf ini di dalamnya terkandung pembahasan-pembahasan akan kebangkitan manusia setelah kematian, dan juga membahas soal kematian itu sendiri, kemudian juga membahas soal wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang bagus sekali, termasuk juga larangan-larangan yang keras. Makanya dari sini kata beliau disunnahkan membaca surah Qaf atau sebagiannya pada setiap khutbah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga mengomentari dan mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra bi hadhihi surati fil majami'i al-kibari kal-'idi wal juma'i lishtimaliha ala ibtida'il khalqi wal ba'thi wan nusyuri wal ma'adi wal qiyami wal hisab wal jannati wan nari wat thawabi wal iqabi wat targhibi wat tarhib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabi membaca surat-surat ini, maksudnya surah Qaf dan surah Al-Qamar ini, pada acara-acara besar seperti salat Id ataupun salat Jumat. Alasannya karena pembahasan di dalamnya sangat baik, di mana dibahas padanya awal penciptaan makhluk, kemudian bicara soal kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, kemudian juga soal pembalasan berdirinya manusia di padang mahsyar serta hisab. Bahkan juga dibahas soal sorga dan neraka, pahala dan siksa, dan juga at-targhib wa tarhib, bagaimana orang bisa membuat tertarik dan juga merasa ketakutan. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, wa suratu Qaf kana sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fil jum'ati fa innaha jami'atun li itsbatin nubuwati wal ma'ad wa bayani hali muttabi'il anbiya wa mukhalifihim fid dunya, kama qala ta'ala kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasy wa thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumut tuba kullun kadzabar rusul fa haqqa wa'id. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, adapun surah Qaf, Nabi SAW suka membaca di hari Jumat, karena memang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan secara global, bicara soal kenabian, bicara soal balasan, kemudian juga bicara soal para pengikut para nabi dan orang-orang yang menyelisihinya di dunia. Dan itu tergambar dalam surah Qaf ayat 12 sampai 14, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, ashabur Rasy dan juga Thamud, kemudian kaum Ad dan Fir'aun serta kaum Lut, dan juga ashabul Aika dan kaum Tubba, semuanya mendustakan para rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa kenapa Nabi SAW memilih surah Qaf. Apalagi di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Wathilah ibn Asqa. Nabi mengatakan, utitu makanat Taurati as-sab' wa utitu makanat Zaburi al-mi'in wa utitu makanal Injil al-mathani wa fuddilat bil mufassal. Saya diberi ganti dari Taurat dengan 7 surat dalam Al-Quran yang panjang-panjang. Saya diberi ganti dari Zabur dengan surat yang jumlah ayatnya di atas 100. Dan saya diberi ganti dari Injil
dengan surat yang terulang-ulang membacanya dalam setiap rakaat salat Al-Fatihah, dan saya diberi tambahan dengan Al-Mufassal, maksudnya surah yang dimulai dari Qaf sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan bahwa surah Qaf adalah surah mufassal, dan itulah kata Rasul, wa fuddilat bil mufassal, dan aku ditambah dari semuanya. Maksudnya Taurat sudah ada pengganti dalam Quran, kemudian Injil sudah ada pengganti dalam Quran, kemudian Zabur juga sudah ada pengganti dalam Al-Quran, tapi Al-Quran ada tambahan yang lebih daripada Taurat, Injil dan Zabur. Itulah yang disebut dengan mufassal, dimulai daripada surah Qaf sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga di antara keutamaan surah Qaf. Kemudian juga hadis dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajri Qaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan. Jadi sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf dan yang semisalnya pada saat salat fajar, lalu beliau setelahnya membaca bacaan yang lebih ringan pada rakaat yang kedua. Berarti di sini kalau kita simpulkan dari semua hadis yang kita baca di sini, ini surah Qaf ini selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idaini, salat Idul Adha dan Idul Fitri. Terkadang juga dibaca dalam salat Jumat dan juga dalam khutbah Jumat. Dan terkadang juga Rasulullah SAW membacanya di waktu melaksanakan salat fajar pada rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang keduanya diringankan. Adapun alasannya sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu al-jami', karena dalam surah Qaf ini semua bicara tentang pelembutan hati, tazkiyatun nafsi. Bagaimana caranya membersihkan hati, bagaimana caranya melembutkan hati, gitu kan. Karena isi surat ini semua bicara tentang yaumul akhir. Bicara soal kematian, peristiwa setelah kematian, baik bicara soal hari kebangkitan, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, berdirinya manusia di padang mahsyar, termasuk juga soal hisab, disinggung juga soal surga dan neraka, dan begitu seterusnya. Dan kalau kita membahas akhirat itu biasanya melembutkan hati. Kalau orang ingat mati itu pasti lembut hatinya. Orang yang keras hati itu pasti tidak ingat akhirat dia. Makanya inilah kenapa surat ini yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Adapun tentang keutamaan tentang surah Qaf ini memang banyak, tetapi kebanyakannya lemah, bahkan sampai kepada tingkat maudhu. Ya, seperti contohnya umpamanya man qara'a surah Qaf hawwanallahu alaihi tharatal mauti wa saqarati. Siapa yang membaca surah Qaf maka akan meringankan dirinya saat kematiannya, saat sakaratul maut. Hadis ini maudhu. Ya. Atau siapa yang membaca surah Qaf maka akan bercahaya wajahnya dan begitu seterusnya. Maka rata-rata hadis-hadis yang bicara soal keutamaan surah Qaf itu maudhu. Tetapi secara umum surah Qaf ini punya keutamaan, dia tadi isi kandungannya. Makanya Nabi SAW selalu membaca di hari-hari besar. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat itu kan hari-hari besar tuh. Ketika Nabi SAW kemudian selalu membaca di hari-hari besar dalam Islam, itu menunjukkan tentang keagungan surah Qaf dibandingkan surah yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita akan ringkas sebenarnya apa sih isinya. Kenapa kemudian surah Qaf ini menjadi surat yang favorit bagi Nabi SAW sehingga dibaca pada hari-hari besar Islam. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama bahwa manusia ini secara umum mereka diberikan taklif. Taklif itu artinya
beban untuk melaksanakan sebuah syariat. Lah taklif ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bukan karena hajatnya Allah kepada kita, tapi justru kebalikan, hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, salat, puasa, zakat atau ibadah yang lainnya, bukan karena Allah berhajat dengan kita, tidak. Dengan ibadah itu kita yang berhajat dengan Allah. Kita yang berhajat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kita ini menghendaki di kehidupan dunia dan akhirat itu Allah Subhanahu wa taala berikan janji-janjinya kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi salat kita ini tidak sia-sia, puasa kita tidak sia-sia, birrul walidain kita tidak sia-sia, zikir baca Quran kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada pembalasan. Dan dalam surah Qaf ini dijelaskan tentang balasan-balasan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, balasan-balasan itu kan sesuai dengan perbuatan manusia di dunia. Kalau dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu balasannya juga akan baik di akhirat. Tapi kalau dia jahat di dunia, maka tentu balasannya juga tidak akan baik-baik di akhirat. Dari sini ada istilah para ulama, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanamnya kita untuk kehidupan akhirat. Kalau kita tanam kebaikan di akhirat menuai kebaikan, kalau kita tanam keburukan di akhirat menuai keburukan. Kemudian juga yang ketiga dalam surah Qaf juga mengingatkan kepada kita bahwa tugas ibadah kita di dunia ini ada batas waktu yang ditentukan. Artinya hadis Nabi SAW yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu penjara bagi orang yang beriman, karena seolah-olah kita tidak berhenti sholat, kita tidak berhenti puasa, kita tidak berhenti haji dan ibadah yang lainnya harus tetap dikerjakan. Bukan berarti selamanya, tidak. Ada waktu-waktu yang kemudian memutus semua ibadah tadi. Apa itu? Al-mautu, kematian. Lah kematian inilah bagi seorang yang beriman itu sebuah roha, sebuah istirahat dari kepenatan dan keluar dari penjara sesungguhnya, dan menjadi orang yang paling bebas dan menikmati kenikmatan yang Allah anugerahkan baik di alam barzah dengan nikmat kubur ataupun setelah kiamat dibangkitkan dengan sorga dan segala kenikmatannya. Ini yang ketiga, ya, di antara kandungan surah Qaf itu. Kemudian juga kandungannya adalah dalam surah Qaf ini kan bicara tentang keagungan Quran. Di permulaan ayat kan, Qaf wal Quranul Majid kan. Qaf ini kemudian dan Quran yang sangat agung. Artinya di permulaan surat Qaf ini kan menjelaskan tentang sya'nul Quran, posisi Al-Quran atau keagungan Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Termasuk juga dijelaskan orang-orang yang mereka mengikuti para rasul. Dari sini kita tahu bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati setiap utusan yang Allah utus kepada kita dan kitab yang dibawanya. Kalau dulu mungkin di zaman Musa, berarti kitab yang dibawanya Taurat. Maka kaum di zaman itu harus mengikuti Musa dan Tauratnya. Kemudian pindah ke era Isa dengan Injilnya. Maka di saat itu semua harus mengikuti Isa dan Injilnya. Tapi hari ini kita masuk kepada era Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibawanya. Maka wajib seluruh manusia harus mengikuti Muhammad SAW dan juga Al-Quran yang dibawanya. Sesiapa yang mendengar kedatangan Muhammad kemudian tidak beriman kepada Muhammad, maka Rasul mengatakan kana min ashabi jahannam, maka dia termasuk orang-orang yang akan menghuni jahannam.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kandungan surah Qaf di sini juga bicara tentang pengetahuan Allah. Bahwa pengetahuan Allah itu mencakup semua yang tersembunyi bagi manusia, tapi terang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam hati-hati setiap manusia yang kita tidak bisa menebak hati orang, maka Allah Subhanahu wa taala tahu isi seluruh hati-hati makhluknya. Kita tidak bisa, saya menduga-duga ibu perasaannya seperti apa, tapi Allah tahu. Dan itu menunjukkan tentang ihatatu ilmillah, bahwa ilmu Allah itu meliputi segalanya. Dan ini semua ada dalam surah Qaf. Jadi kesimpulannya sebenarnya surah Qaf itu lebih banyak bicara soal akhirat sebenarnya. Bicara soal kebangkitan, bicara soal balasan, bicara soal hisab, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, surat yang dibaca Nabi SAW adalah surah Qaf. Kemudian yang kedua, surah Iqtarabatis Sa'ah wan Syaqqal Qamar. Surat apa? Iqtarabatis Sa'ah wan Syaqqal Qamar itu surah Al-Qamar. Lah surah Al-Qamar sendiri itu sebenarnya kurang lebih dengan surah Qaf. Jadi isi kandungan surah Al-Qamar itu kurang lebih mirip-mirip dengan surah Qaf. Karena dalam surah Qamar juga bicara tentang kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Kemudian juga bicara soal umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan keberakhiran umat-umat yang menentang para nabinya itu dijelaskan dalam surah Al-Qamar. Termasuk juga bicara soal kebangkitan, ya, bicara soal balasan. Ya, intinya kurang lebih sih pembahasan surah Al-Qamar dengan surah Qaf ini. Intinya dua-duanya adalah melembutkan hati kita semuanya, karena kalau kita cerita akhirat pasti akan lembut hatinya, ya. Cuman dalam surah Al-Qamar ini kan ada asbab nuzulnya, di mana ada sebagian orang-orang musyrik Arab itu dalam sebuah hadis. Jadi orang-orang musyrik Arab itu datang kepada Nabi SAW meminta tanda mukjizat Nabi. Jadi kalau engkau seorang Nabi, pasti Nabi itu punya mukjizat lah. Masa Nabi tidak punya mukjizat? Jadi Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian mau? Rupanya mereka meminta sesuatu yang manusia berpikir mustahil permintaannya dipenuhi. Apa itu? Mereka meminta supaya bulan itu dibelah menjadi dua. Kemudian mereka pun memberikan syarat kepada Rasul, kalau Nabi bisa melakukannya mereka akan beriman. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk mengisyaratkan telunjuknya mengarah ke bulan. Dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul, tiba-tiba bulan itu terbelah. Betul-betul terbelah menjadi dua. Yang separuhnya tetap di atas, yang separuhnya jatuh ke bawah persis di atas Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu di sekitar Mekah. Dan orang-orang yang meminta mukjizat itu semua menyaksikan. Tapi mereka menganggap bahwa jangan-jangan kami sedang disihir Muhammad. Dan sihir itu biasanya hanya berlaku di tempat ini, tidak berlaku di tempat lain. Sehingga mereka mengatakan, jangan-jangan kau menyihir kami. Tunggu, ada saudara kami yang safar dari Syam. Kita tanya apakah di Syam juga mereka melihat bulan terbelah jadi dua. Akhirnya setelah menunggu beberapa hari, rombongan safar dari Syam datang. Ditanya oleh mereka, apakah bulan terbelah menjadi dua? Saat hari itu semua para musafirin mengatakan, ya, terjadi keanehan, bulan terbelah menjadi dua. Artinya ini bukan sihir, karena semua orang bisa melihatnya, baik yang ada di kota Mekah ataupun yang ada di Syam. Tetapi sekali lagi Allah sudah cap dalam Quran, a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang itu yang kau beri peringatan atau yang kau tidak beri peringatan, tidak beriman mereka. Lah orang-orang yang ditampakkan mukjizat itu tidak mau beriman juga, tetap saja mereka kafir. Bahkan lebih daripada itu, menuduh Rasul dengan peristiwa itu sebagai tukang sihir. Dan mereka mengatakan sihrun mustamir, katanya, sihir yang terus-terusan. Ini kan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy itu kepada Nabi SAW sampai seperti itu. Walaupun mukjizat di depan mata pun, yang aneh-aneh dari khawarikul adah, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
dan itu buruknya akhlak orang-orang musyrik Arab kala itu. Nah, inilah diantara alasan kenapa dua surat ini kemudian menjadi surat favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Taib, ini yang pertama, hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang ke berikutnya. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'idi khalafa at-tariqah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau di hari Id khalafat tariq, maka beliau akan membedakan antara berangkat dan pulang dari salat Id jalannya. Jadi jalan ke tempat Id dengan pulang dari tempat Id itu Rasul bedakan. Jadi kalau seandainya ibu tinggal di sini, kemudian salat Idnya di masjid di sebelah sana, ya mutar jadinya. Jadi berangkatnya ya lewat jalan bener gitu, nanti pulangnya lewat jalan tikus kebanyakan itu. Yang jelas bahwa beda antara berangkat dengan pulang. Lah Ustaz, nggak ada jalan lagi, mentok umpamanya. Ya sudah, kalau berangkatnya sebelah kiri, nanti pulangnya sebelah kanan kan gitu ya. Dibuat kayak gitu. Yang penting jalannya berbeda, intinya seperti itu. Tapi jangan jauh kali. Ya, umpamanya masjidnya di sini, ibu pulangnya lewat Batu Haji. Jauh kali, ngapain juga kan itu. Artinya yang wajar-wajar saja. Nah, sekarang masalahnya apa hikmahnya? Kan makin jauh kadang-kadang muter jadinya kita sampai rumah tuh. Lah ulama berusaha untuk mencari hikmahnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan untuk berbeda jalan, itu apa maksudnya? Ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau sampai menyebutkan 20 lebih hikmah ya tentang masalah ini. Lah diantaranya ya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki. Yang pertama, annahu fa'ala dzalika liyashhad lahu tariqani, supaya dua jalan yang berbeda itu kelak menjadi saksi pada hari kiamat. Kelak menjadi saksi kita pada hari kiamat. Jadi semakin banyak jalan yang bersaksi kan semakin baik. Dalam persidangan tuh kalau makin banyak saksi kan makin kuat. Ya. Makanya ini yang pertama. Ataupun liyashhad lahu sukka nuhuma minal jinni wal insi, supaya tempat-tempat jin dan manusia juga lebih banyak yang menyaksikan kalau sudah berbeda jalan itu. Kemudian yang kedua, ini wakila liyusawwa bainahuma fi maziyatil fadli bimururihi au fit tabarruk bihi, supaya menyamakan antara berangkat dan juga perginya tentang keutamaan dan mencari berkah jalan. Kemudian yang ketiga, kila li anna tariqahu lil musalla kanat 'ala al yamin falau raja'a minha la raja'a 'ala jihati shimal fa raja'a min ghairiha. Ada juga yang mengatakan ya wajar saja Nabi SAW berangkatnya beda jalan, karena kayak kita lah naik mobil, otomatis kalau kita ngarah dari sini keluar kan sopir kan sebelah kanan, tapi nanti kalau dia balik ke sini kan sebelah kiri kan itu ya. Tapi ini bukan itu maksudnya, itu sudah memang biasa. Namanya orang kalau jalan berbalik arah tentu akan satunya di kiri satunya di kanan kan. Nah, ini alasan tidak tepat. Tetapi ada juga yang mengatakan supaya syiar Islam ini lebih meluas, supaya syiarnya lebih meluas, karena kalau sudah berbeda jalan kan orang yang ditemui juga akan berbeda.
dan kita lebih banyak mengucapkan salam kepada orang yang berbeda, sehingga akan muncullah syiar di sini. Makanya kemudian disunahkan berbeda jalan itu untuk menampakkan syiar Islam. Ada juga yang mengatakan liyaghidhal munafikin awil yahud, supaya membuat marah orang munafik dan orang Yahudi dengan hari Id yang manusia malang melintang ke sana kemari, yang di sana ke sini, yang dari sini ke sana gitu ya. Jadi membuat marah orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan hadzaran min kaidi taifataini, untuk berhati-hati dari tipu daya mereka musuh-musuh Islam. Makanya lewat jalan sini pulang jalan sana supaya tidak diperhatikan. Ada juga yang mengatakan fa'ala dzalika liya ummakum fis sururi bi. Rasul melakukan seperti itu supaya kebahagiaannya semakin meluas saja. Jadi semakin meluas lagi. Karena tadi contohnya akan melewati rumah yang bukan dilewati yang pertama, akan menjumpai orang yang bukan berjumpa di jalan yang pertama, sehingga akan lebih banyak mengucapkan salam, senyum dan begitu seterusnya. Banyak ibadah yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada juga yang mengatakan liyatafa'al bi taghayyuril hal ilal maghfirati waridha, supaya kita optimis, menanamkan rasa optimis, kebaikan. Kalau lewat pulang jalan lewat jalur sini, pulang lewat jalur sana, itu ada sifat optimisme, kebaikan di situ. Seperti kenapa kemudian ketika salat istisqa seorang imam memberikan contoh untuk membalik rida kain, itu kan optimis supaya seolah-olah ingin merubah cuaca dari panas ke hujan gitu ya, maka dirubah imamahnya itu dibalik gitu ketika salat istisqa. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mengatakan karena malaikat itu mereka berdiri semua jalan. Jadi kenapa kita berjalan berbeda dari jalan pergi ketika pulang itu, supaya para malaikat yang berdiri masing-masing jalan itu menyaksikan kita. Jadi kalau kita tetap dari jalan yang sama, ya malaikat-malaikat itu saja yang menyaksikan. Tapi kalau jalan lain, berarti malaikat yang berdiri di jalan lain itulah yang menyaksikan kita. Berarti semakin banyak malaikat menyaksikan. Ini juga di antara alasannya kenapa kemudian Nabi SAW memilih antara jalan berangkat dan jalan pulang itu dibedakan. Dan tentu banyak lagi alasan sebagaimana disebutkan tadi, ada 20 lebih kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang hikmah dibalik kenapa Rasul berbeda jalan antara pergi dan pulang. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun hukumnya sendiri disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad istahabba katsirun min ahli ilmi, dan disunahkan menurut kebanyakan para ulama, baik imam ataupun makmum, bahwa mereka berbeda jalan antara berangkat dan pulangnya. Seperti pendapat sunnahnya itu pendapat diantaranya pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ats-Tsauri mengatakan bahwa dengan berbalik arah bukan dari jalan berangkat tapi memilih jalan pulang yang lainnya itu sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi adalah penuh kebaikan, karena Rasul ketika memberikan sunnah itu pasti ada kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Nabi SAW itu ada suri toladan yang sangat indah. Ketika Rasul memberikan contoh seperti itu, berbeda jalur ketika kita pulang dan ketika berangkat, menunjukkan karena ada kebaikan besar di balik hikmah berbeda jalan itu. Jadi hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, tentu tidak lain dan bukan fatwa daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya apa hikmah kenapa Rasul menyelisih jalan berangkatnya ketika pulangnya, kata beliau tidak lain dan bukan al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnah saja, walaupun pamannya tidak diketahui hikmahnya. Kalau tadi kan ulama mencari-cari hikmah kenapa gitu, anggaplah kita tidak tahu hikmahnya. Ya sudah, yang penting Rasul melakukan seperti itu, ya kita lakukan saja. Tidak usah banyak tanya. Boleh jadi itu sebuah ta'abbudi sifatnya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara
mengikuti apapun yang dilakukan Rasul, masuk di akal ataupun tidak masuk di akal. Pokoknya Rasul lakukan, kita baca, amalkan. Rasul perintahkan, kita dengar, lakukan. Sami'na wa ata'na. Ini hadis yang ke 481. Kemudian yang selanjutnya di sini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Akhrajahu Abu Daud wan Nasai bi isnadin sahih. Dari Anas radhiyallahu, dia mengatakan Rasul sampai di kota Madinah, sementara penduduk Ansar mereka memiliki 2 hari yang digunakan untuk berhari raya di dalamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan kalian dengan yang lebih baik dari Idul Fitri dan Idul Adha itu. Telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri. Karena sebelumnya kita tahu bahwa penduduk Madinah itu mereka merayakan 2 hari raya yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Nairuz Mihrajan itu kan adopsi daripada hari rayanya orang Persia. Karena dahulu kita tahu bahwa Persia pernah mencengkram Yaman. Kemudian ketika banyak orang-orang Yaman hijrah sampai di Madinah, sehingga tradisi Persia itu masih dibawa. Lah salah satunya adalah perayaan Nairuz dan Mihrajan itu. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi orang-orang Ansar itu yang masih terpengaruh dengan 2 hari raya Persia, maka Rasul mengatakan, gantilah 2 hari raya itu, katanya. Karena Islam itu punya 2 hari raya yang jauh lebih baik daripada yang kalian rayakan. Kemudian Rasul mengatakan, berhari rayalah dengan Idul Fitri dan berhari rayalah dengan Idul Adha. Ya, jadi Islam memiliki 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Taib asyrul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka tidak boleh seorang muslim merayakan hari raya yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya hari raya kelahiran yang banyak dilakukan orang-orang awam setiap berganti tahun, ya, nambah tahun, nambah usia itu mereka merayakan. Ya, dengan lagunya panjang umurnya padahal pendek umurnya tuh. Gimana mau panjang umur, tambah tahun kan tambah pendek umurnya. Ya bila panjang umur harus diganti lagunya itu, pendek umurnya harus gitu ya. Karena kan makin tambah kan makin dekat umurnya. Kalau dia jatahnya 50, kemudian sekarang sudah 49, berarti tinggal 1 tahun lagi lah. Itu aja masih panjang umurnya katanya. Padahal tahun depan mau mati. Ya. Nah, ini kan termasuk musyabah dengan orang-orang kafir. Ataupun ulang-ulang tahun yang lainnya. Seperti yang dilakukan orang Syiah itu. Kalau sudah nanti datang bulan Muharram, bulan depan tuh, mereka biasanya merayakan hari Asyura dengan cara memukul-mukul ke badan. Atau dengan istilah mereka hari raya Karbala. Ya, karena alasannya menebus dosanya Husain. Jadi mereka mengatakan menebus dosa Husain katanya. Jadi apa yang Husain rasakan tidak seberapa. Ya, yang Husain rasakan itu lebih parah dibandingkan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka memukul-mukul dengan pedang, golok, besi sampai berdarah-darah, sampai anak bayi diketuk sampai keluar darahnya pun, bagi mereka mengatakan ini belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Husain ketika dibantai di Karbala. Jadi ya sebenarnya ini kan kesalahan mereka sendiri. Kalau kita lihat sejarah, yang menjadikan Husain meninggal di Karbala itu kan memang orang-orang Syiah sendiri, ya, yang meminta kepada Husain yang ada di Madinah kala itu untuk datang ke Kufah. Tiba-tiba sampai di Kufah dikhianati, malah dibantai pula sama pasukannya Ubaidillah yang ada di Kufah, utusan daripada Yazid, ya, bin Muawiyah. Padahal Yazid bin Muawiyah ketika itu tidak menyuruh untuk membunuh Husain, itu pandai-pandainya Ubaidillah saja. Akhirnya kemudian terjadilah pembantaian di Karbala. Lah hari pembantaian di Karbala itu kan tanggal 10 Muharram. Makanya kemudian hari ini kita lihat orang-orang Syiah itu pada tanggal 10 Muharram mereka akan membuat perayaan Karbala, ya, dengan memukul-mukul tidak laki-lakinya, tidak perempuannya. Ya tadi dalam rangka menebus kesalahan mereka terhadap Husain. Nah ini hari raya apa? Islam tidak mengenal hari raya Karbala. Islam itu hanya mengenal Idul Fitri, Idul Adha.
maka apapun hari rayanya yang tidak ada dalam Islam, maka tinggalkan. Karena bisa terjerumus kepada perbuatan yang diada-adakan dalam Islam dan semuanya tertolak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 hadis saja dari kitab Bulughul Maram. Baik, sebelum saya tutup, silakan.